Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kita sudah berada di penghujung acara tentunya. Saya ingin kembali lagi Pak Dahar. Kalau tadi Bang Dahar sudah ada penelpon dari Pak Buhari di Kuripan, dia klaim asuransinya sampai sekarang belum bisa didapatkan. Itu sudah hampir 6 bulan. Waktu itu dia berangkat dari PT Cipta Rezeki. Gitu. Ombudsman sendiri sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, setahun terakhir memang kita melakukan investigasi ya. Investigasi ini berdasarkan sebuah dugaan kuat memang ada hal yang patut kita persoalkan ya dalam konteks asuransi terhadap para TKI kita. Memang kami belum sampai pada kesimpulan ya, tapi tendensi ada yang tidak beres terhadap persoalan-persoalan terkait asuransi ini memang sangat pekat gitu lah. Oleh sebab itu saya berharap Pak Buhari, saudara saya tadi Pak Buhari, untuk bisa mampir ke kantor kami ya di Jalan Bung Hatta nomor 24 Mataram, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DB, biar lebih clear kita kumpulkan apa data, apa persoalannya gitu. Karena kita memang terus ingin memperdalam ada apa sih sebenarnya terkait dengan asuransi ini gitu. Ya, makanya saya berharap mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Pak Buhari. Mudah-mudahan Pak Buhari masih menonton acara ini dan nanti langsung ke Ombudsman. Pak Junaidi, apa yang dari mana kita harus memulai begitu? Karena kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Dari mana kita harus memulai untuk mereformasi birokrasi di NTSP ini sendiri? Untuk kedepannya layanannya lebih baik lagi. Ya. Pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarung maupun Pak Ahmad tadi soal sosialisasi, ini harus dilakukan secara tuntas. Kita harus mulai dari bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi di tingkat yang paling bawah, di tingkat desa. Nah, sosialisasi ini harus dilakukan secara terus-menerus, harus menyentuh langsung kepada masyarakat calon TKI-nya. Jangan tokoh-tokoh yang diberikan sosialisasi kemudian itu menjadi konsumsinya sendiri, gitu. Tidak disebarkan atau tidak disampaikan kepada calon TKI-nya. Karena apa? Karena sosialisasi sampai di tingkat desa ini merupakan satu perlindungan awal. Karena kita tahu sendiri bahwa calon TKI kita ini boleh dikatakan, saya tidak merendahkan ini tingkat kapasitas dan sebagainya, tapi ilmunya itu masih sangat pendidikan masih di bawah, sehingga kita perlu keseriusan untuk lebih menyentuh ini untuk melakukan sosialisasi secara lebih mendasar dan secara kontinu terus menerus, baik oleh BP3 lalu kemudian di Senaker Trans dari provinsi sampai kabupaten kota maupun semua kelompok yang punya kepentingan, alasan dan sebagainya. Itu yang penting harus dilakukan dulu kalau kita mau mengarah pada reformasi di tingkat yang lebih tinggi. Oke, baik Pak Sarul. Ini dari Pak Buhari tadi mungkin menjadi salah satu keluhan yang disampaikan. Ini ada banyak sebenarnya keluhan atau kasus yang seperti ini. Apa yang dilakukan BP3 TKI? Apakah melakukan pendampingan sehingga memang dalam asuransi itu dibayarkan begitu? Saya kira untuk yang asuransi tadi bukan hanya persoalan Pak Buhari saja. Saya mohon dari Ombudsman kalau memang ada memang kekuatan untuk memang mampu untuk mewujudkan bagaimana kemarin masalah yang belum terselesaikan. Kita punya data Pak. Ada 60 data sekira itu lebih kurang yang memang belum kan klaimnya juga tidak bisa. Jadi saya mau nanti saya koordinasi dengan Bapak. Persoalannya di mana nih Pak? Persoalannya di pusat. Bagaimana mereka itu di konsorsium itu mengatakan bahwasanya ini klaim yang diajukan ini sudah harus dibayarkan. Sudah dibayarkan itu mereka yang harus menerjemahkan. Dengan alasan seperti apa? Kadang-kadang alasannya itu ini contoh ya, dia berangkat misalnya dia meninggal sakit jantung. Sakit jantung itu di menurut mereka itu sebenarnya penyakit bawaan yang dari awal itu nggak bisa diklaim, nggak bisa dihidup bayang. Jadi kita koordinasi baik. Seperti itu. Itu yang seperti itu yang memang. Ya saya kira nggak tahu lah. Modus yang seperti ini di pusat itu apa yang memang menjadi alasan mereka untuk membayar ya. Kita walau alam. Tapi kita sih sudah bertanggung jawab untuk mengajukan proses itu. Di APT juga capek di APT juga menghadapi keluarga ini memang untuk menjelaskan. Kita berharap bagaimana konsorsium sana yang mencairkan. Kita hanya menerima semua syarat-syarat dan kita ajukan. Tapi apakah memang dari ketika katakanlah kita dari Malaysia, TKI dari Malaysia meninggal di sana, apakah memang ada keterangan dokter yang menyebutkan bahwa dia meninggal karena ini dan
seperti ini. Ada. Tapi sebenarnya kan dari awal sudah harus dilihat konteksnya. Begitu memang dia diajukan permohonan asuransinya itu ya jangan dong diterima. Kalau memang dia tahu bahwasanya ini ada medikalnya itu menyatakan seperti ini. Tapi medikalnya kan fit. Semua berpegang kepada hasil medikal yang menyatakan fit, ya berarti dia itu memang nggak ada masalah untuk bekerja. Tiba-tiba sana meninggal. Seringkali di sana disebut Fit. itu ya, aneh sekali. Jadi yang begitu-gitu kan apa itu tidak sinkronon, akhirnya yang dihentikan kasihan keluarganya. Ada 60 data. Mudah-mudahan nanti ke depan kita berharap Ombudsman bisa mendorong hal seperti itu, memang ketika itu memang kejadian serupa tidak terulang kembali ke depannya. Baik, pemirsa, itu dia perbincangan kami selama 1 jam bersama ketiga narasumber kami terkait bagaimana kemudian efektivitas pelayanan di LTSB itu sendiri, dan tentunya ke depan kita berharap NTB yang merupakan kedua terbesar kantor TKI di Indonesia memberikan pelayanan terbaiknya bagi para TKI yang kemudian menyumbangkan devisa terbesar juga kepada negara kita. Saya Budi Adam serta kru yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.